Apa yang akan kamu lakukan jika melihat seorang karyawan tertidur saat jam kerja? Memarahinya, menghakiminya, atau langsung memecatnya? Semua orang di gudang itu menertawakan seorang OB yang tertidur karena dianggap malas, tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu alasan sebenarnya. Hingga sebuah amplop jatuh dari sakunya, dan dalam hitungan detik suasana berubah sunyi. Wajah-wajah yang tadi sinis mendadak pucat, dan sang CEO yang paling keras justru tak mampu menahan air mata. Kisah ini bukan sekedar cerita. Ini pelajaran hidup yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang orang lain selamanya. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu jadi CEO itu, apa yang akan kamu lakukan? Pagi itu, gudang perusahaan masih terbungkus udara dingin yang menusuk tulang. Lampu neon di langit-langit menyala redup, seolah ikut lelah seperti orang yang bekerja di dalamnya. Di antara deretan rak besi tinggi dan tumpukan kardus berdebu, Raka duduk bersandar dengan punggung menempel pada kotak besar bertuliskan label pengiriman. Nafasnya terdengar berat, naik turun seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Matanya memerah, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama menahan kantuk dan cemas. Ia menatap kosong ke lantai semen yang dingin. Sebentar aja, cuma duduk sebentar. Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Tangannya yang kasar, bekas sering mengangkat barang berat, menutup wajahnya berlahan. Sunyi gudang membuat detak jantungnya sendiri terdengar jelas. Tak ada suara mesin, tak ada langkah kaki. Hanya ada Raka, rasa lelah, dan kesunyian. Tanpa ia sadari, kelopak matanya turun perlahan. Tubuhnya merosot sedikit, kepalanya miring ke samping. Dalam hitungan menit, ia tertidur. Bukan karena malas, melainkan karena tubuhnya menyerah setelah terlalu lama dipaksa kuat. Raka bukan tipe pekerja yang suka menghindar dari tugas. Justru sebaliknya, ia dikenal sebagai orang yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Bahkan satpam gedung sering bercanda, "Kamu ini kerja apa tinggal di sini kah?" Dan Raka hanya tertawa kecil sambil menjawab, "Kalau tinggal di sini sih hemat ongkos, Pak." Tapi tak ada yang benar-benar tahu betapa berat hidup yang ia jalani di balik senyum itu. Malam sebelumnya, ia duduk di kursi plastik ruang IGD rumah sakit pemerintah, menunggu ibunya yang terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Lampu putih rumah sakit membuat wajah ibunya tampak semakin pucat. "Raka, kamu pulang saja. Besok kerja," bisik ibunya lirih. Raka menggeleng cepat. "Aku di sini aja, Bu. Aku nggak ngantuk." Padahal matanya sudah perih sejak tengah malam. Ia takut memejamkan mata, takut sesuatu terjadi saat ia lengah. Setiap kali mesin monitor berbunyi bip, jantungnya ikut berdegup kencang. Hingga menjelang subuh, ia baru pulang sebentar untuk mandi, lalu langsung berangkat kerja. Ia tidak ingin terlambat. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya pekerjaan yang menjadi harapan hidup mereka berdua. Di sisi lain gedung, tanpa seorang pun tahu, sebuah mobil hitam berhenti pelan di depan pintu samping perusahaan. Dari dalam keluar seorang perempuan berpenampilan rapi dan elegan, Naira, CEO perusahaan itu. Sepatu hak tingginya berbunyi tegas setiap menyentuh lantai koridor. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tajam, seperti orang yang terbiasa memimpin dan tak suka kesalahan sekecil apapun. Ia dikenal karyawan sebagai sosok perfeksionis. Banyak yang segan, sebagian takut. Pagi itu, ia datang tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat kondisi perusahaan apa adanya, bukan yang sudah disiapkan untuk menyenangkan hatinya. "Saya ingin lihat langsung aktivitas gudang," katanya singkat kepada manajer operasional yang terburu-buru menyambutnya. Pria itu mengangguk gugup. Langkah Naira mantak menuju area gudang. Setiap suara sepatunya memantul di lorong panjang, menciptakan irama tegang yang membuat beberapa karyawan saling pandang. Mereka tahu, jika CEO datang mendadak, biasanya ada sesuatu yang akan diperiksa, atau seseorang yang akan ditegur. Begitu pintu gudang terbuka, udara dingin langsung menyambut Naira. Matanya menyapu ruangan dengan cepat, memperhatikan rak, kardus, lantai, hingga sudut-sudut tersembunyi.
Ia terbiasa melihat detail kecil yang orang lain abaikan. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Di sudut ruangan, ia melihat sosok berseragam abu-abu yang duduk bersandar, tertidur. Alisnya langsung berkerut. "Apa itu?" gumamnya pelan. Nada suaranya berubah tajam. Ia melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin jelas wajah lelah Raka yang terkulai dengan napas berat. Bagi Naira, pemandangan itu bukanlah kasihan, melainkan pelanggaran disiplin. Dadanya terasa panas. Tanpa banyak kata, ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Raka agak keras. "Hei," suaranya tegas. Tubuh Raka tersentak. Matanya terbuka lebar, napasnya tercekat. Ia langsung berdiri gugup sampai hampir tersangkung kardus. "Maaf Bu," katanya terbata. Suaranya masih berat karena baru bangun. Naira menatapnya lurus, tatapan yang membuat siapapun merasa diinterogasi. "Ini tempat kerja, bukan kamar tidur," katanya dingin. Raka menelan ludah. Ia mencoba bicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Saya cuma apa?" potong Naira cepat. Nada suaranya tak keras, tapi tajam seperti pisau tipis. "Perusahaan menggaji kamu untuk bekerja. Kalau mau tidur, lakukan di rumah." Beberapa karyawan yang lewat mulai melambatkan langkah, diam-diam memperhatikan. Raka bisa merasakan tatapan mereka seperti beban di punggungnya. Ia menunduk dalam-dalam. "Maaf Bu, saya hilaf." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh dengung lampu neon di atas. Naira masih menatapnya beberapa detik. Wajahnya sulit ditebak. Bagi Raka, detik-detik itu terasa lebih panjang dari satu malam tanpa tidur. Ia berdiri kaku, tangan menggenggam ujung seragamnya, berharap teguran itu segera selesai. Tapi ia tidak tahu bahwa momen kecil di gudang pagi itu justru akan menjadi awal dari sesuatu yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Beberapa staf yang lewat kini benar-benar berhenti. Mereka pura-pura merapikan barang atau mengecek daftar stok. Padahal mata mereka diam-diam tertuju pada Raka. Suasana mendadak terasa sempit, seolah udara di gudang ikut menegang. Raka berdiri dengan bahu sedikit membungkuk, seperti pohon kecil yang diterpa angin besar. Tangannya gemetar halus. Bukan gemetar karena takut dimarahi, melainkan karena tubuhnya memang sudah hampir habis tenaganya. Semalaman ia tidak tidur. Perutnya pun belum terisi apa-apa selain air putih dari keran rumah sakit. "Kenapa diam?" Suara Naira memotong sunyi. Raka menelan ludah. Saya minta maaf Bu. Hanya itu yang keluar." Ia tahu menjelaskan pun belum tentu membuat keadaan membaik. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Jangan sampai dipecat. Jangan sampai kehilangan kerja ini. Naira menyilangkan tangan di dada. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kekecewaan. "Kalau capek, jangan kerja di sini," ucapnya datar. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriak, namun justru itulah yang membuatnya terasa lebih menusuk. Perusahaan ini butuh orang yang kuat, bukan yang tidur di jam kerja. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti palu yang siap jatuh. Di belakang, salah satu staf berbisik pelan pada temannya. "Wah, habis dia." Bisikan itu kecil, tapi cukup untuk sampai ke telinga Raka. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata bahwa ia kuat. Ia ingin berkata bahwa ia bukan pemalas. Tapi lidahnya terasa berat. Yang keluar hanya napas pelan dan anggukan kecil. Di dalam hati ia berkata lirih, "Tahankah? Tahan sedikit lagi." "Iya Bu, maaf," jawabnya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya dua kata sederhana yang ia ulang. Seolah itu satu-satunya tameng yang ia punya. Naira menatapnya beberapa saat. Mungkin menunggu penjelasan lain. Namun Raka tetap diam. Ia memilih menelan semuanya sendiri. Baginya, harga diri bukan tentang membalas kata-kata, tapi tentang bertahan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya di ranjang rumah sakit. Ia teringat tangan kurus itu menggenggam tangannya semalam. "Raka, jangan berhenti kerja ya Nak." Suara itu seakan bergema lagi di telinganya. Ia menunduk lebih dalam.
Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Tambahnya pelan. Naira mendengus tipis. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Sepatu haknya kembali berbunyi tegas di lantai gudang. Suara langkah itu terdengar seperti ketukan palu sidang yang menutup keputusan. Para staf mulai berbisik setelah ia menjauh. Makanya jangan malas, kata seseorang. Baru juga pagi udah tidur, timpal yang lain. Kata-kata itu melayang bebas tanpa beban. Tapi jatuh tepat di hati Raka seperti batu. Ia tetap berdiri diam, menatap lantai. Tak ada air mata yang jatuh. Namun matanya terasa panas. Ia sudah terbiasa mendengar penilaian orang. Sejak kecil, hidup sering menempatkannya di posisi yang sama. Disalahpahami. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Gak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting kerja. Yang penting ibu bisa sembuh. Raka membungkuk hendak mengambil alat pel yang tadi ia letakkan. Namun, saat ia bergerak, sesuatu meluncur pelan dari saku celananya dan jatuh ke lantai. Sebuah amplop kecil berwarna coklat muda. Ia belum sempat menyadarinya ketika salah satu staf sudah lebih dulu melihat. Ini jatuh, kata pria itu sambil mengambilnya. Raka menoleh cepat. Wajahnya langsung pucat. Maaf, itu punya saya, katanya gugup sambil mengulurkan tangan. Tapi amplop itu sudah terlanjur terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat kertas putih dengan cap rumah sakit. Staf itu mengernyit penasaran. Ini apakah? Tanyanya. Suasana yang tadi mulai reda, tiba-tiba menegang lagi. Raka terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu, jika isi amplop itu terbaca orang lain, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat, mungkin tak akan bisa ia sembunyikan lagi. Staf yang memegang amplop itu membuka lipatan kertasnya sedikit lagi. Bukan karena berniat lancang, melainkan karena rasa penasaran yang muncul spontan. Alisnya langsung bertaut saat membaca tulisan di sana. Ini, gomamnya pelan. Matanya bergerak cepat menelusuri baris-baris angka dan istilah medis yang asing. Raka refleks melangkah maju. Mas, tolong, itu buat saya, katanya terbata. Suaranya tidak keras, tapi penuh permohonan. Namun sebelum amplop itu berpindah tangan, pria itu tanpa sadar membaca keras satu baris. Tagihan rawat inap? Suasana gudang yang tadi penuh bisik mendadak seperti disedot keheningan. Bahkan suara kipas ventilasi terdengar jelas. Semua mata kini bukan lagi memandang Raka dengan sinis, melainkan dengan rasa ingin tahu. Langkah sepatu terdengar lagi dari arah belakang. Naira yang belum benar-benar pergi berhenti ketika mendengar kata rawat inap. Ia menoleh, lalu berjalan kembali mendekat. Ada apa? Tanyanya singkat. Staf itu sedikit gugup lalu menyerahkan kertas tersebut. Ini jatuh dari saku dia, Bu. Naira menerimanya dengan ekspresi datar. Namun saat matanya membaca isi kertas itu, ada perubahan kecil di wajahnya. Nyaris tak terlihat, tapi nyata. Nama pasien tercetak jelas di bagian atas, Siti Aminah. Di bawahnya tertulis rincian biaya obat, infus, dan perawatan intensif. Angkanya tidak kecil. Jauh dari kata ringan bagi seseorang dengan gaji seperti Raka. Ini siapa? Tanya Naira tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Ia tahu tak mungkin lagi berbohong. Ibu saya, Bu. Jawabnya pelan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi nadanya membawa beban yang tak terlihat. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam kuat. Semalam saya di rumah sakit, jaga beliau. Suasana tetap sunyi, tak ada yang menyelah. Raka melanjutkan dengan suara lebih lirih. Dokter bilang harus dirawat beberapa hari. Saya habis dari sana langsung ke sini. Ia berhenti sebentar, menarik napas pelan. Saya takut telat kerja. Kalimat terakhir itu keluar seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Tapi justru itulah
yang membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Tak ada yang bergerak. Para staf yang tadi berbisik kini saling pandang, seolah baru sadar bahwa mereka mungkin telah salah menilai. Salah satu dari mereka menunduk malu. Di sisi lain, Naira masih memegang kertas itu. Tangannya diam, tapi pikirannya berputar cepat. Ia mengangkat wajah, menatap Raka lebih lama dari sebelumnya. Tatapan itu tidak lagi tajam seperti tadi. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih pelan, nyaris seperti orang yang sedang bicara pada dirinya sendiri. Raka tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar senyum. "Saya cuma OB, Bu," jawabnya. Takut dikira cari alasan. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara mereka. Tidak keras, tidak panjang, tapi dampaknya seperti gema yang memenuhi seluruh ruangan. Dada Naira terasa sesak mendadak. Entah kenapa, ucapan sederhana itu menembus pertahanan hatinya yang selama ini selalu kuat. Ia menatap wajah Raka yang pucat dan lelah, lalu sekilas melihat tangan pria itu yang kasar, penuh bekas kerja keras. Ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul di benaknya. Bayangan seorang pria tua yang dulu pulang kerja dengan baju penuh debu, tersenyum walau lelah, dan berkata, "Yang penting, kamu bisa makan dan sekolah." Nafas Naira tertahan. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk gudang pagi itu, ia tidak tahu harus berkata apa. Ingatan itu datang begitu saja, seperti pintu lama yang tiba-tiba terbuka oleh angin. Naira masih menatap Raka, tapi yang ia lihat seolah bukan hanya pria di hadapannya, melainkan bayangan masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Ia teringat ayahnya, seorang buruh gudang sederhana yang dulu sering pulang larut malam dengan langkah gontai. Dulu, orang-orang juga memandang ayahnya sebelah mata, menganggapnya hanya pekerja kasar tanpa arti. Padahal baginya, ayah adalah pahlawan yang tak pernah mengeluh. Tangan Naira yang memegang kertas tagihan itu perlahan mengepal. Suasana di gudang terasa hening, seolah waktu ikut menahan napas. Ia menelan ludah, lalu memanggil pelan, "Raka." Suaranya tidak lagi setajam tadi. Ada getaran halus di dalamnya, getaran yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Raka mengangkat kepala perlahan. Matanya masih tampak lelah, tapi ada ketulusan di sana yang sulit dijelaskan. "Iya, Bu," jawabnya hati-hati. Naira menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Mulai hari ini, kamu cuti." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Salah satu staf bahkan refleks menoleh cepat, memastikan ia tidak salah dengar. Raka sendiri tampak bingung. "Cuti? Bu?" ulangnya pelan. "Iya," lanjut Naira, kali ini suaranya lebih tegas namun lembut. "Fokus jaga ibumu. Perusahaan tidak akan memotong gajimu." Udara seperti berhenti bergerak. Tidak ada yang berbicara. Bahkan bunyi kipas ventilasi terasa menjauh. Raka menatap Naira dengan mata membesar, seolah pikirannya belum mampu mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Tapi, Bu," suaranya bergetar, "biaya rumah sakitnya besar. Saya harus tetap kerja." Ia berkata jujur, tanpa drama. Justru kejujuran itu yang membuat suasana terasa semakin berat. Naira menarik napas pelan. Lalu dengan nada yang mantap, ia berkata, "Biaya perawatan ibumu, perusahaan yang tanggung." Seketika, beberapa staf menutup mulut karena kaget. Raka terpaku, wajahnya kosong beberapa detik, seolah dunia di sekitarnya mendadak hening total. Saya, ia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah kali ini, tapi karena haru yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bantuan sebesar itu akan datang. Apalagi dari orang yang beberapa menit lalu memarahinya di depan semua orang. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Ia berusaha menahan, tapi air mata itu akhirnya jatuh juga.
Cepat-cepat ia menunduk, malu terlihat menangis di hadapan banyak orang. "Bu, saya tidak tahu harus bilang apa," ucapnya parau. Suaranya serak seperti ada batu di tenggorokannya. Naira terdiam. Ia memandang pria itu. Seragamnya sederhana, sepatunya sudah usang, wajahnya pucat karena kurang tidur, namun ada sesuatu yang terasa sangat kuat dari dirinya. Perlahan, Naira berkata pelan, "Yang harus minta maaf itu, saya." Kalimat itu membuat beberapa staf saling pandang. Mereka tak pernah mendengar CEO mereka berkata seperti itu sebelumnya. Naira menunduk sedikit, suaranya hampir seperti bisikan. "Saya menilai kamu terlalu cepat." Hari itu, gudang yang biasanya hanya dipenuhi kardus dan debu, menjadi saksi sebuah pelajaran yang tak tertulis di buku manapun. Semua orang berdiri diam, merasakan sesuatu yang hangat sekaligus menusuk di dada. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya belum kering, tapi kini ada cahaya berbeda di matanya. Cahaya harapan. Tak ada tepuk tangan, tak ada musik, hanya keheningan yang terasa penuh makna. Sejak saat itu, tak seorang pun di perusahaan itu lagi memandang rendah pria berseragam abu-abu tersebut. Karena mereka sadar, kadang orang yang terlihat paling lemah, justru sedang memikul beban paling berat. Dan kadang, satu momen kecil, seperti seseorang tertidur karena lelah, bisa menjadi awal dari perubahan besar yang mengubah hidup semua orang yang menyaksikannya. Begitulah hidup. Seringkali yang terlihat lemah, justru sedang berjuang paling keras. Kita hanya melihat satu adegan kecil dari hidup seseorang, tanpa tahu seluruh cerita di baliknya. Dan hari itu, semua orang di gudang belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Karena di balik wajah lelah, bisa tersembunyi hati yang luar biasa kuat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu agar pesan ini sampai ke lebih banyak orang. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kamu ambil dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.